Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Naimah. Di sini saya akan mempresentasikan matkul bahasa Indonesia dengan tema penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca ada 15. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik, penggunaan tanda baca koma, penggunaan tanda baca tanya, penggunaan tanda baca seru, penggunaan tanda titik dua, penggunaan tanda hubung, penggunaan tanda pisah. Nomor 8, penggunaan tanda elipsis atau titik-titik. 9, penggunaan tanda kurung. 10, penggunaan tanda kurung siku. 11, penggunaan tanda petik. 12, penggunaan tanda petik tunggal. 13, penggunaan tanda garis miring. 14, penggunaan tanda titik koma. 15, penggunaan tanda apostrof. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Berikut yang harus diketahui dalam penggunaan tanda baca titik. A. Penanda berakhirnya kalimat. Fungsi tanda titik yang paling utama dan umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat. Tanda tidak digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contoh kalimatnya, contoh, nenek meninggal 2 bulan yang lalu. Kemudian, tanggal 17 adalah hari kemerdekaan Indonesia. B. Tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik tidak hanya digunakan dalam kalimat saja, akan tetapi tanda titik dapat digunakan bahkan di belakang satu huruf maupun angka. Dalam penulisan bagan, ikhtisar, dan titik diletakkan di belakang angka atau huruf. Selanjutnya, contoh patakon umum. 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi, 1.2.1 gambaran tangan, gambar tangan, 1.2.2 tabel, 1.2.3 grafik. C. Pemisah angka jam, menit, detik. Jarang diketahui tentang tanda titik juga dapat digunakan sebagai pemisah angka, jam, menit, dan detik. Hal ini disebabkan tanda tersebut sering diganti oleh titik 2. Contoh, pukul 21.25.7. Di situ bisa diartikan pukul 21:25 menit lewat 25 menit 7 detik. D. Menunjukkan jangka waktu. Selain itu, tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contoh, 12.15.03 bisa diartikan 12 jam 15 menit 3 detik. Selanjutnya, berperan dalam penulisan sumber referensi. Dalam penulisan sumber referensi, tanda titik sering digunakan pada nama penulis yang tidak berakhir dengan nada tanya, dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contoh, Ali, Muhammad, 1999, banyaknya sang pencerah, Malang, 2, generasi Eden Media, dan masih banyak lagi macam-macam penggunaan tanda baca titik lainnya. 2. Penggunaan tanda baca koma. Berikut yang dapat diketahui dalam penulisan penggunaan tanda baca koma. A. Digunakan di tengah kalimat. Letak penempatan tanda koma ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh, Sinchan membeli buku, pensil, dan penghapus di toko depan rumahnya. B. Perbandingan kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya didahului oleh kata seperti tetapi, walaupun, namun, dan ataupun melainkan. Contoh, mereka tidak berasal dari Semarang, melainkan dari Malang. Anak dan induk kata. Lebih lanjut lagi, tanda koma digunakan untuk memisahkan induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh,
Kalau tempatnya kurang bagus, kita cari tempat lain. Dan masih banyak lagi contoh macam-macam penulisan dalam penggunaan tanda baca koma. Selanjutnya, nomor 3, penggunaan tanda baca tanya. Berikut beberapa penggunaan tanda baca yang harus kalian ketahui. A. Tanda untuk menanyakan sesuatu. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat, tanya ataupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Kamu kenapa? Kenapa kamu? Berapa harga buku yang kau beli? B. Digunakan dalam tanda kurung. Tanda baca tanya digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Andrian lahir di tahun 2021. Kemudian bumi tetap berbentuk bulat walaupun tanpa atmosfer. 4. Penggunaan tanda baca seru. Berikut fungsi dalam penggunaan tanda baca seru. A. Digunakan pada kalimat perintah. Tanda seru digunakan pada kalimat seruan atau perintah, baik perintah keras maupun tidak. Contoh, jangan keluar. Kemudian, cepat berangkat sekarang. Kemudian B. Menunjukkan ekspresi kaget. Tanda baca digunakan pada kalimat yang memuat ekspresi kaget, kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh, astaga, benarkah? Berhentilah menangis. 5. Penggunaan tanda titik koma. Berikut beberapa fungsi pada penggunaan tanda titik koma. A. Memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam mulai larut, tugas belum selesai juga. B. Memisahkan kalimat setara. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kata majemuk. Contoh, kakak melakukan teknis menulis buku karangan pribadi di kamarnya. Adik menonton TV di ruang tamu. 6. Penggunaan tanda titik 2. Berikut fungsi tanda baca titik 2 yang perlu diketahui. A. Akhir suatu pernyataan lengkap. Tanda titik 2 juga digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Contoh, kita memerlukan perlengkapan memasak, wajan, spatula, panci, dan penyaring. B. Sesudah kata atau ungkapan. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contoh, Ketua Sutejo, Wakil Ketua Ngasimin, Sekretaris Minto, Bendahara Japri, hari atau tanggal Rabu 8 September 2021, pukul 8.30 WIB, tempat kantor CPNS. 7. Penggunaan tanda hubung. Berikut macam-macam fungsi tanda hubung. A. Menyambung suku. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, terkadang ada kalanya kita harus berhenti untuk menghayalkan imajinasi kita yang terlalu tinggi. B. Menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, biri-biri, berenang-renang, berlari-lari, berjalan-jalan, kunang-kunang. 8. Penggunaan kata pisah. Berikut fungsi tanda baca pisah yang perlu diketahui. A. Tanda pisah dua bilangan. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai. Contoh, Lora sampai Semarang, kemudian 2020 sampai 2021. Selanjutnya Maret sampai Desember, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi tanda baca pisah lainnya. 9. Penggunaan tanda elipsis atau titik-titik. Berikut beberapa fungsinya. A. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, aku juga bingung dengan sikapnya yang sekarang. Kalau begitu, ya
kita cari tempat yang lain aja. Dan masih banyak lagi fungsi dan contoh dari tanda elipsis lainnya. 10. Penggunaan tanda kurung. A. Tambahan keterangan. Tanda kurung juga dapat mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, UUD sering diartikan Undang-Undang Dasar, Presiden RI, Presiden Republik Indonesia, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masih banyak lagi. 11. Penggunaan tanda kurung siku. A. Mengapit huruf, kata, atau kelompok. Contoh, mahasiswa juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara berintegritas dan berbagai fungsi dan contoh lainnya. 12. Penggunaan kata petik. A. Petikan langsung. Contoh, saya belum siap, Pak, kata Sandi, dan sebagainya. 13. Tanda petik tunggal. A. Mengapit makna. Contoh, shutdown, nonaktif. 14. Penggunaan kata garis miring. A. Pengganti kata hubung. Contoh, wanita atau pria. Harga telur 7.000 per kilo. 15. Penggunaan tanda apostrof. A. Penggunaan kata khusus. Contoh, surat Al-An'am bukan surat Al-An'am atau Al-An'am. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.